Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa menghadiri Zoom pada hari ini. Agenda kita nanti akan membahas evaluasi dan rencana program yang akan kita buat selama 5 tahun ke depan dalam bentuk blueprint Rumah Sakit Sumber Kasih ya. Mungkin saya share dulu untuk pembukanya ya. Bisa dilihat teman-teman. Bisa. Nah, ini blueprint Rumah Sakit Sumber Kasih yang saya bacakan yaitu profil rumah sakitnya Sumber Kasih ya. Gambaran umum. Yang pertama yaitu Rumah Sakit Sumber Kasih itu memiliki luas tanah sebesar 2.200 meter persegi dan luas bangunan sebesar 1.900 meter persegi. Dan rumah sakit ini memiliki 25 orang yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan IGD-nya kita buka 24 jam dan juga ada 4 rawat inap dengan 104 tempat tidur, ada pelayanan kegunaan kita nyusun blueprint ini yaitu eh, biar menjadi momok penting dalam keberhasilan rumah sakit. Terus pengembangan teknologi informasi komputer di Rumah Sakit Sumber Kasih dibuat dalam bentuk blueprint perencanaan sistem sistem manajemen informasi rumah sakit tahun 2017 sampai 2021 ya. Terus blueprint ini disusun pada tahun 2021. Sekarang dengan tujuan sebagai pedoman dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi Rumah Sakit Sumber Kasih tahun 2017-2021 dan juga memberikan gambaran kepada pihak manajemen iki selanjutnya aku sih ya mohon maaf tadi ada kendala untuk rekordan, saya lanjutkan lagi ya dari ini. Nah, kedua memberikan gambaran kepada manajemen untuk kebutuhan pendanaan. Sudah terlihat teman-teman. Sudah. Sudah. Yang kedua yaitu memberikan gambaran kepada manajemen untuk kebutuhan pendanaan sebagai pengembangan SIM RS di Rumah Sakit Sumber Kasih pada tahun 2022 sampai 2026. Dan selanjutnya ada sasaran yaitu yang pertama ada tercukupinya perangkat keras, dua tercukupinya perangkat lunak untuk memberikan pelayanan yang unggul berbasis komputer, yang ketiga membangun infrastruktur jaringan, yang keempat terbangunnya budaya yang memanfaatkan teknologi informasi yang optimal. Ini ada visi, misi, dan mutu dari Rumah Sakit Sumber Kasih.
Visinya yaitu mewujudkan rumah sakit yang unggul dalam memberikan pelayanan kesehatan. Terus misi yang kita punya ada 4, yaitu yang pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang kedua mengoptimalkan layanan kesehatan yang sesuai standar rumah sakit, yang ketiga meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan rumah sakit, yang keempat mengembangkan potensi sumber daya manusia yang berstandar nasional. Terus selanjutnya ada mutu dari rumah sakit, yaitu setulus hati kami melayani. Terus ini dari struktur organisasi rumah sakit Sumber Kasih, yaitu ada direktur yang dipegang oleh saya sendiri. Terus di bawah saya ada wadir pelayanan, ada Amanda Mesti yang Raini. Terus ada wadir penunjang, ada Ahmad Hussein Mubarok. Terus ada wadir administrasi dan sumber daya, ada Rizky Dwi Santoso. Dan terakhir ada wadir keuangan, yaitu Putri Alia. Selanjutnya silakan untuk wadir pelayanan mempresentasikan hasil program yang akan dilanjutkan pada tahun ke depan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Direktur. Saya izin Baik, saya mulai untuk presentasi hasil kerja saya sebagai wadir pelayanan di Rumah Sakit Sumber Kasih. Nama saya sendiri Amanda Mesti Anggraini, NIM 2019-12038 dari kelas Administrasi Rumah Sakit 4A. Visinya, mewujudkan rumah sakit yang unggul dalam memberikan pelayanan kesehatan. Misi, menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mengoptimalkan layanan kesehatan sesuai standar rumah sakit, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan rumah sakit, dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang berstandar nasional. Struktur organisasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Direktur tadi, saya menyusun jasa rumah sakit dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan rekam medik dan kemitraan. Pelayanan yang ada di Rumah Sakit Sumber Kasih, yang pertama ada instalasi gawat darurat, kedua instalasi rawat jalan, di antaranya yaitu poliklinik penyakit dalam, poliklinik anak, poliklinik bedah, poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan, poliklinik gigi dan mulut. Yang ketiga ada instalasi rawat inap yang terdiri dari pelayanan keperawatan, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, dan yang terakhir ada instalasi rawat khusus yaitu ICU dan ruang operasi. Kebutuhan di setiap unit Rumah Sakit Sumber Kasih. Unit IGD komputernya 2, teleponnya 1, wifi 1, yang kedua unit rawat inap, komputernya 3, printer 1, telepon 1, wifi 1, unit poliklinik umum, komputernya 2, printer 1, telepon 1, wifi 1, poliklinik gigi dan mulut, komputer 2, telepon 1, wifi 1, unit poliklinik bedah, komputer 2, telepon 1, wifi 1, unit poliklinik anak, komputer 2, printer 1, telepon 1, wifi 1, unit poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan, komputer 2, telepon 1, wifi 1, rekam medis, komputer 5, printer 1, telepon 1, wifi 1, administrasi dan kesekretariatan rumah sakit, komputer 5, printer 1, telepon 1, wifi 3, mesin antrian 1, yang terakhir ada unit ICU, komputernya 2, telepon 1, wifi 1.
perangkat lunak untuk menunjang pelayanan di Rumah Sakit Sumberkasih. Ada software operating system Microsoft Windows, yang kedua browser, softwarenya Chrome, Mozilla Firefox, yang ketiga antivirus, softwarenya Avast Free Antivirus, yang keempat ada database menggunakan software SIMRS, SIMGhost, Time Integrated System, INI, CBC, GBGS, Sales Online, dan Billing System. Berikut adalah interface pada pelayanan Rumah Sakit Sumberkasih. Lalu perencanaan pengembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama, merancang untuk melakukan manajemen lalu lintas data pada jaringan komputer seperti utilisasi, segmentasi jaringan, dan security. Memakai konsep VLAN ID yang ditempatkan di setiap unit yang ada seperti GD, rawat inap, rawat jalan, ICU, ruang bersalin, laboratorium, radiologi, farmasi, instalasi gizi, pemeliharaan sarana medis, pemulasaran jenazah, ambulans, laundry, administrasi keuangan, dan ruang manajemen. Yang ketiga ada membuat IP address bagi masyarakat rumah sakit. Lalu selanjutnya membangun jalur backbone, fiber optik, dan backup yang berbeda jalur. Pada keadaan normal, jalur backup digunakan untuk memperkuat kinerja jaringan atau redundan, tapi dalam keadaan darurat, backup jaringan dapat mengambil alih kegagalan jaringan. Lalu ada yang membuat server yang terdiri dari server, FTP server, file server, mail server, database server, dan gateway server. Mohon maaf, ada kendala jaringan. Bisa saya lanjutkan? Ya, lanjutkan aja. Izin share screen kembali. Baik, saya lanjutkan. Yang terakhir, untuk perangkat keras yang digunakan bagian administrasi harus menggunakan jaringan kabel, bukan jaringan wireless. Berikut sistem informasi. Pada saat ini, modul SIMRS yang dimiliki oleh Rumah Sakit Sumberkasih terintegrasi ke dalam beberapa modul. Di antaranya ada modul TPP atau tempat pendaftaran pasien, yang kedua modul rawat jalan, yang ketiga modul IGD, yang keempat modul rawat inap, yang kelima modul penunjang medis, dan yang terakhir ada modul kasir. Sekian presentasi dari saya. Ya, terima kasih untuk Wadir pelayanan yang sudah mempresentasikan program-program yang akan dilaksanakan, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu yang tadi ada di ruang manajemen administrasi itu harus menggunakan jaringan kabel, tidak menggunakan jaringan wireless ya. Itu saya sangat setuju untuk program seperti itu, kurang lebihnya seperti itu yang saya ambil. Terus selanjutnya ada Wadir penunjang, silakan waktu dan tempat saya persilakan untuk presentasikan hasilnya. Izin share screen. Ya, silakan. Wadir penunjang Rumah Sakit Sumberkasih. Tugas wadir penunjang menyusun
kerja program rumah sakit dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi pembinaan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian, penunjang kegiatan pengembangan informatika dan teknologi, perencanaan pengembangan manajemen teknologi informasi, bagian sumber daya manusia pengelolaan informasi dan teknologi atau TIK. Yang pertama, melakukan penambahan teknologi informasi sebanyak 5 orang. Untuk bidang database administrator 1 orang, programmer 2 orang, hardware developer 1 orang, dan maintenance jaringan 1 orang. Melakukan pelatihan SDM pengelola teknologi informasi dengan mengikut sertakan pengelola SDM teknologi informasi pada pelatihan-pelatihan sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan database administrator. Yang kedua, pelatihan programmer. Yang ketiga, pelatihan hardware developer. Dan yang terakhir, pelatihan maintenance jaringan. Selanjutnya, di bagian sarana dan prasarana. Untuk infrastruktur jaringan komputer, ruang dapat disediakan LCD projector dilengkapi dengan wireless presentation, sehingga pada saat rapat bisa dengan mudah mengaplikasikan presentasinya LCD projector wireless. Selanjutnya, beberapa titik rumah sakit dilengkapi dengan CCTV yang terdiri dari parkiran, pintu masuk, lobi, ruang tunggu, pasien, yang rawat jalan, laboratorium, IGD, ruang rawat inap, radiologi, farmasi, laundry, gizi, ruang administrasi. Untuk perangkat keras yang digunakan bagian administrasi harus menggunakan jaringan kabel, bukan jaringan wireless. Kemudian seluruh unit akan disediakan sarana akses internet dengan berbasis teknologi Enterprise AP. Yang kedua, untuk mendukung infrastruktur SIM-RS sumber kasih, yaitu menambahkan 1 unit generator di bagian kode switch-nya. Generator pada rumah sakit dengan generator pada infrastruktur jaringan komputer harus dibedakan. Jadi terdapat 2 generator yang ada. Selanjutnya, pemberian simbol-simbol K3 untuk di semua infrastruktur komputer yang ada. Kemudian, pengembangan planetis pada 5 tahun ke depan. Yang pertama, densimeter. Di tahun 2022 ada 1, tahun 2021 ada 1, 2024 ada 1, 2025 ada 3, 2026 ada 3. Laboratori refrigerator. Di tahun 2022 ada 1, di tahun 2023 ada 1, di tahun 2024 ada 2, di tahun 2025 ada 2, di tahun 2026 ada 2. Kemudian spektrometer di tahun 2021, kemudian tahun 2023 sampai 2026 ada 2. Mikroskop 2022 sama 2023 ada 1, kemudian di tahun 2024 sampai 2026 ada 2. Alat monitor radiologi di tahun 2022 ada 2, kemudian 2023 dan 2024 ada 3, 2025 dan 2026 ada 5. Untuk film viewer 2022 0, 2023 sampai 2025 1, 2026 2. General X-ray unit 2022 dan 2023 0, 2024 dan 2026 1. Kemudian X-ray fluoroscopy unit 2022 0, 2023 sampai 2025 1, 2026 2. General USG 2022 sampai 2023 0, 2024 sampai 2021. Kemudian AFP atau Automatic Film Processor 2022 dan 2023 ada 0, 2024 sampai 2026 ada 1. Kemudian monitor radiologi 2022 sampai 2024 ada 1,
Kemudian 2025 dan 2026 ada 2. Defibrilator 2022 ada 2024 ada 4, kemudian 2025 ada 6, 2026 ada 8. Suction unit 2022 dan 2023 ada 8, kemudian 2024 ada 12, 2025 sampai 2026 ada 15. High flow CPAP di tahun 2022 sampai 2024 ada 1, kemudian 2025 2022 ada 0, 2023 ada sampai 2026 ada 1. Kemudian Sketcher Brand Card Pasien Transport tahun 2022 dan 2023 ada 2, 2024 ada 4, 2025 dan 6 ada 6. Ventilator portable 2022 0, 2023 dan 2024 1, 2025 dan 2026 ada 2. Untuk pengembangan alat non-medis 5 tahun ke depan. Yang pertama, meja kontrol di tahun 2022 sampai 2024 ada 2, di tahun 2025 sampai 2026 ada 3. Meja dan kursi 2022 sampai 2023 ada 20, 2024 ada 25, dan 2025 sampai 26 ada 30. Sink 2022 sampai 23 ada 10, 2024 sampai 26 ada 16. Kemudian untuk alat perkantoran 2022 sampai 24 ada 15, 2025 ada 23, dan 2026 ada 25. Rak pipet 2022 dan 2023 0, kemudian 2024 ada 1, 2025 dan 26 ada 2. Lemari alat 2022 ada 15 sampai 2024, kemudian 2025 ada 23, dan 2026 ada 25. Bisa Exhaust fan, dicepatkan Aizen, ya. dicepatkan. Berikut datanya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Wadir penunjang Rumah Sakit Sumberkasih. Untuk tadi kan saya suruh percepat karena itu adalah data dari tahun 2022 sampai 2026, bisa kita lihat sendiri untuk pengembangannya. Terus salah satu dari penunjang yaitu menggunakan menggunakan rapat menggunakan LCD proyektor wireless. Itu yang untuk penunjang. Kalau yang pertama tadi bukan bagian penunjang ya, itu bagian SDM. Kalau pengembangannya, jadi penunjang itu seperti radiologi, laboratorium, itu penunjang medis. Penunjang non medisnya kayak pemulasaran jenazah, terus ambulan, seperti itu. Kamu yang mengurusi seperti itu, jadi bukan SDM. SDM ada bagiannya sendiri, yaitu Mas Rizky Kurniawan nanti. Ya udah, itu saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa dipresentasikan hasil kerjanya oleh Wadir Keuangan. Silakan untuk Wadir Keuangan. Ya, izin share screen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alia Martida Nugraheni, NIM 2019-12037 dari kelas ARS 4A sebagai Wakil Direktur Keuangan. Anggaran SIM RS. Rincian biaya hardware RSUD Sumberkasih. Belum keluar ya? Hardware-nya ada Ya, belum keluar. sudah Masih belum. sudah keluar. Sudah keluar? Ya, ini sudah. Sudah, Al. Oke. Anggaran SIM S. Rincian biaya hardware RSUD Sumberkasih. Hardware-nya ada jaringan WiFi, komputer, mesin antrian, printer, scanner, telepon, dan barcode scanner. Harga jaringan WiFi 3 juta dan jumlahnya 20, totalnya 60 juta. Keterangannya setiap ruang pelayanan ada satu WiFi plus TPP. Yang kedua ada komputer, harganya 15 juta, jumlahnya 35, totalnya 525 juta. Keterangannya semua komputer yang ada di rumah sakit. Yang ketiga mesin antrian, harga satuannya 2 juta, jumlahnya 1, totalnya 2 juta. Keterangan di bagian pelayanan administrasi. Yang keempat ada printer, harga satuannya 3 juta dan jumlahnya 20. Total keseluruhannya ada 60 juta. Keterangannya satu ruang pelayanan ada satu printer plus TPP. Yang selanjutnya ada scanner, harga satuannya 1.500.000, jumlahnya 20. Total keseluruhan ada 30 juta. Keterangannya satu ruang pelayanan ada satu scanner plus TPP. Selanjutnya telepon, harganya 500.000, jumlahnya 20. Totalnya 10 juta. Keterangannya satu ruang pelayanan ada satu telepon plus TPP. Yang terakhir ada barcode scanner, harganya 500.000, jumlahnya 1, totalnya 500.000. Keterangannya di bagian pelayanan administrasi. Jadi total seluruhnya ada 687.700.000. Sebagai kelanjutan dari evaluasi implementasi TIK di RS Sumberkasih pada tahun 2017 sampai 2021, maka rancangan program untuk blueprint SIM RS tahun 2022 sampai 2026 yaitu melakukan penambahan SDM mengelola manajemen teknologi informasi sebanyak 5 orang untuk bidang database, administrator 1 orang, programmer 2 orang, hardware developer 1 orang, dan maintenance jaringan 1 orang. Untuk infrastruktur jaringan komputer, 1 untuk ruang rapat disediakan LCD proyektor dilengkapi dengan wireless presentation. Yang kedua, beberapa titik rumah sakit dilengkapi dengan CCTV yang terdiri dari parkiran sampai ruang administrasi. Yang ketiga ada untuk perangkat keras yang digunakan bagian administrasi harus menggunakan jaringan kabel bukan jaringan wireless. Yang keempat, seluruh unit akan Oke, saya lanjutkan. Untuk pendukung infrastruktur SIM RS Bekasi, yang pertama menambah 1 unit generator di bagian core suite-nya. Generator pada rumah sakit dengan generator pada infrastruktur jaringan komputer harus dibedakan. Jadi terdapat 2 generator yang ada. Penganggaran rencana pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada SDM hardware developer, yang kedua database administrator, yang ketiga programmer, yang keempat maintenance jaringan. Jumlah kebutuhan hardware developer-nya 1 orang, gajinya 4 juta. Database administrator 1 orang, gajinya 5 juta. Programmer 2 orang, 5 juta. Maintenance jaringan 1 orang, 3 juta. Yang hardware dan software, yang pertama ada face recognition, yang kedua ada printer pendaftaran, CCTV, LCD proyektor wireless, generator, dan pemasangan VLAN ID. Face recognition-nya ada 1 buah, harganya 20 juta.
Printer pendaftarannya ada 1 buah, harganya 1 juta. CCTV 12 buah, harganya satuannya 3 juta. Harga totalnya 36 juta. LCD proyektor wireless, jumlah kebutuhannya ada 2 buah. Harga satuannya 26 juta, harga totalnya 52 juta. Lalu ada generator 1 buah, harganya 50 juta. Dan yang terakhir pemasangan VLAN ID 15 titik, harga satu titiknya 300.000, harga total 15 titiknya 4.500.000. Jadi total seluruhnya ada 185.500.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Wadir Keuangan yang sudah mempresentasikan anggaran-anggaran apa saja yang akan kita butuhkan. Yang kita butuhkan tadi sudah dimasukkan dalam anggaran yang sudah dikerjakan oleh Wadir Keuangan. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang lain, terima kasih sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Wadir maupun dari kalian sendiri. Kurang lebihnya seperti itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.